Sabar kedudukannya lebih tinggi dari orang yang bersyukur, Pak. Kenapa begitu? Orang bersyukur kan orang berterima kasih, Pak. Orang berterima kasih itu kalau dia dikasih baru berterima kasih. Wajar-wajar aja. Ada orang dikasih Allah nikmat, lalu dia bersyukur, Allah tambah. La'azidannakum, Allah tambah. Tapi kalau sabar ninda, Pak. Innallaha ma'as sabirin. Kalau sabar ini Allah beserta kita. Kalau memberi itu, Pak, mungkin bisa aja kapan-kapan diberi, kapan-kapan tidak diberi. Tapi kalau sudah bersama dalam hidup 24 jam, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, selalu dengan Allah, maka lebih tinggi derajat sabar ketimbang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Kembali, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak entah yang keberapa kali kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kalau orang Islam itu paling sedikit itu yang kedua dia tuh, Pak. Karena dia bangun tidur Alhamdulillah juga. Bukan HP, bukan bisnis. Kenapa begitu? Satu kita harapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah masukkan kita kelompok hamba-hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salam beriring salam buat alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari selalu kita ucapkan, siapapun yang memanggil, menghimbau, mengajak untuk berselawat dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita berharap kepada Allah yang kedua, semoga Allah izinkan kita kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan kita yang termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mau berselawat dan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah rahimakumullah, MDI menetapkan judul khutbah pada siang hari ini, sabar dalam kehidupan. Sidang jemaah rahimakumullah, di sini kita batasi dulu. Yang kita batasi ini, kita mengkaji khusus untuk orang Islam
Dan Allah memanggil orang yang beriman. Nanti kalau kita nak batasi, panjang ceritanya Pak. Alah, si anu nak semayang, nak salah. Kita bukan itu kita bahas. Dan dasarnya kita bisa tengok Riyadhus Shalihin ataupun Tanbihul Ghafilin. Jadi kita bukan ngarang-ngarang. Saya di sini hanya menyampaikan. Jadi dalam hidup ini, sidang jemaah-jemaah rahimahumullah, kita ada yang dikatakan orang Islam, ada orang yang beriman. Orang yang Islam belum tentu dia beriman. Tapi kalau dia sudah beriman dalam kategori kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, dia sudah pasti Islam. Oleh sebab itu, orang yang beriman ini dalam menghadapi kehidupan itu bagaimana kesabarannya? Dalam hidup ini kan hanya 3 Pak. Orang beriman, orang Islam plus yang beriman, dia hanya 3 menghadapinya. Yang pertama, dia menghadapi ketaatannya. Contoh dalam sholat Jumat yang Allah himbau orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi dalam keadaan beriman itu apakah betul-betul taat kita? Ini yang kita pertanyakan. Jangan-jangan ada di antara kita terlalu panjang khutbahnya, kayak tidak pernah ada ceramah yang lain, kan? Itu kita tanyakan juga taat kita. Banyak umat Islam itu. Kenapa? Cuma ini kebanyakan kita orang Islam untuk istirahat Pak, tidur, kacau. Nanti kalau ada hari-hari besar Islam, kita sibuk lagi, kita pergi refreshing. Tak bisa kita menghadiri. Ada hari Jumat untuk tidur. Oleh sebab itu, yang pertama kita batasi bagaimana orang Islam yang beriman dalam menghadapi sabar. Rasulullah SAW sabar itu dibagi kepada 3 menurut beliau. As-sabru thalatha. Al-awalu sabrun 'ala ta'at. Kata Rasulullah SAW, sabar dalam ketaatan. Ini susah Pak. Orang berilmu taatnya bagaimana? Ada orang berilmu Pak, kalau ngomong tertarik. Jangankan yang benar menjadi benar, yang salah bisa jadi benar. Begitu retorikanya Pak. Orang berilmu taatnya bagaimana? Oleh sebab itu dalam Islam, 2 orang yang beriman bertengkar sesuatu yang menyatakan itu kebenarannya, dan dia tahu itu sudah suatu kebenaran, tapi dia selalu bersetengking, dan salah seorang dari orang 2 ini mengundurkan untuk mengalah, Allah membuatkan untuk orang tersebut yang mengalah ini surga, rumah di dalam surga. Berapa banyak sekarang orang-orang yang berilmu taat dalam ketaatan itu susah Pak. Contoh kita tahu ar-rasi wal murtasi finnar. Semua orang berilmu Pak, yang memberi dan yang diberi sama-sama masuk api neraka. Tidak berdosa lagi, langsung masuk neraka kata Rasul. Tapi taat kita, tunggu dulu. Berapa banyak serangan-serangan fajar yang dinilai dari kita hanya dengan 50.000, 150.000 dengan kain sarung, dengan handuk. Segitukah nilai diri Anda? Wah, jadi sahabat dalam ketaatan ini berat Pak. Tahu saja jauh nanti, tes saja nanti.
sedikit. Panjang imam nanti ya, kalau kayak kumbang belakang itu sabar apa tuh? Pertanyakan dulu kesabaran kita. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, sabrun 'anil ma'siyah, sabar dari kemaksiatan. Berapa banyak maksiat yang kita tengok hari ini, Pak? Berapa banyak maksiat yang kita perhatikan, berapa banyak maksiat yang kita rasakan, berapa banyak maksiat yang kita juga ikut melakukan. Kalau kita bahas apa tuh maksiat itu Pak Ustaz, itu kepanjang lagi nanti pengajiannya. Yang jelas sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita itu sudah termasuk maksiat. Coba tengok, orang Islam disuruh menutup aurat, berapa persen yang bisa? Oh, bisa tutup semuanya Pak Ustaz. Iya, tapi kadang-kadang nutupnya kayak nutup lemang, Pak, membentuk. Orang lebih bernafsu kalau nengok yang tertutup membentuk daripada terbuka telanjang. Tak ada orang ngilir, Pak. Itu yang susah kita sekarang nih, maksiat itu. Apalagi kalau di depan mata kita sama-sama naik Honda, mau didahulukan, ada yang mau halang, tak didahulukan dia ditengok, enggak ditengok melantar orang, akan payah juga kita, Pak. Jadi tergantung orangnya. Ada bilang nanti, urus saja matamu, jangan urus hati orang lain. Urus saja hidupmu, jangan urus hidup orang lain. Itu bagian dari kita, Pak. Oleh sebab itu dakwah itu ada dua, amal ma'ruf, nahi munkar. Kita ma'ruf aja yang kuat, Pak. Mungkin 0,01% yang bisa nahi munkar. Yang ketiga, sabrun 'alal musibah. Baik Allah berikan kepada orang yang taat, ada juga musibah. Allah juga berikan kepada orang yang menghindari maksiat, Allah berikan juga musibah. Musibah ini seperti apa sih rahimakumullah? Diterangkan dalam hadis itu, antara lain Al-Quran mengatakan khauf, rasa takut. Sekarang rasa takut kita ngeri, Pak. Datang ke masjid, tengok sendal kita jelek, alasan takut hilang. Coba datang ke pesta, nggak tanggung-tanggung sendalnya, Pak. Coba sesekali ke pesta itu pakai sendal belang-belang. Kalau antum tahan dihina orang, berarti memang kuatlah antum terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ke masjid tengok apa adanya. Yang penting kan bersih, Pak Ustaz. Ya betul ya, bersih. Cuman apakah engkau menghadapi orang dengan menghadapi makhluk, dengan menghadapi Khalik, sama nilainya? Apakah engkau mengharapkan pujian dari orang atau pujian dari Allah? Nah, ini yang nggak susah. Ini khauf, ini panjang lagi. Takut. Padahal kita berasal dari tidak ada menjadi ada. Kenapa? Yang tidak ada dulu itu sekarang menjadi ada, timbul banyak rasa ada yang takut dalam diri kita. Waspada boleh, tapi keterlaluan jangan. Coba rumah-rumah kita yang orang-orang yang setengah-setengah matang, coba. Di pintu sudah kunci pagarnya, di depan bikin anjing galak, di dalamnya sudah kunci lagi, ke dalam kunci lagi, ke dalam. Berapa kunci itu, Pak? Khauf, takut. Oleh sebab itu, sabar dalam menghadapi musibah ini terlalu panjang yang harus kita bahas. Yang kedua, Allah katakan, wa naqsim minal amwal, kurang dalam harta benda. Berapa banyak kita sekarang ini sedang jemaah-jemaah rahimakumullah menghalalkan segala cara, yang penting harta kita bertambah. Kembali kita tekankan khusus untuk kita orang Islam. Tak kenal kita halal haram, tak tahu kita itu mana yang baik, mana yang buruk. Yang penting kita dapat.
Masalah halal haram tuh urusan kedua, nanti di akhirat. Begitu kuat mentalnya, Pak. Tapi sekali dikasih musibah baru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mana bisa? Coba pertahankan. Engkau seorang koruptor, pertahankan kekoruptoranmu. Kalau ketahuan kau koruptor, jangan kau minta belas kasihan orang lain. Itu baru mantap. Ini nanti ujung-ujungnya apa? Ada orang begitu kuat, Pak. Kuat ya. Saking kuatnya, tak kenal siang dan malam. Sekali dapat ujian sakit, musibah sakit dari Allah Subhanahu wa taala, pagi dan petang dia beristighfar mohon ampun. Sakitnya tidak parah, Pak. Siang kerja, malam hobi nonton bola. Tengah malam sholat tidak. Ngapain sholat? Nonton bola. Merah mata, bengkak mata. Apa dia bilang? Ini ujian dari Allah. Tunggu dulu, itu bukan ujian bro, itu kebodohan kau. Enak aja dia bilang ujian. Yang seperti ini yang harus kita perhatikan selanjutnya. Majmu'ah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi maksiat, sabar dalam menghadapi segala bentuk musibah yang Allah izinkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa barik bi jalalika wa karamika ala sayyidi ibadika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Silakan jemaah rahimakumullah. Mari sabar kedudukannya lebih tinggi dari orang yang bersyukur, Pak. Kenapa begitu? Orang bersyukur kan orang berterima kasih, Pak. Orang berterima kasih itu kalau dia dikasih baru berterima kasih. Wajar-wajar aja. Ada orang dikasih Allah nikmat, lalu dia bersyukur, Allah tambah. La'azidannakum, Allah tambah. Tapi kalau sabar nindak, Pak. Innallaha ma'as sabirin. Kalau sabar ini Allah beserta kita. Kalau memberi itu, Pak, mungkin bisa aja kapan-kapan diberi, kapan-kapan tidak diberi. Tapi kalau sudah bersama dalam hidup 24 jam, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, selalu dengan Allah, maka lebih tinggi derajat sabar ketimbang bersyukur. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengancam, wa man lam yastaslim liqada'i, barang siapa yang tidak ikhlas dia, yang tidak rela dia dengan ketetapan Allah, walam yasbir ala balai, dan dia tidak sabar atas cobaan yang Allah berikan. Kalau dapat nikmat ketawanya ngeri, Pak. Tapi kalau dapat musibah, ya Allah, ketawa yang 7 hari 7 malam hilang, Pak. Walam yashkur lin na'mai, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat, kata Allah, falyattakhiz ilahan siwai, silahkan engkau cari Tuhan selain aku di dunia ini. Oleh sebab itu, mari
apapun yang Allah sudah tentukan dan kita sudah berhati-hati dengan sehati-hatinya, tapi terjadi juga kita berjalan sudah sesuai dengan jalan yang sudah kita jalankan, tapi terjadi juga musibah, itu tidak dapat kita hentikan, Pak. Maka kesabaran yang seperti itu yang harus kita terima. Jangan pernah mengumpat, merenung, menyesal, menangis juga boleh, tapi mengumpat, menghina dan mencaci sampai-sampai melawan takdir Allah, itu yang paling bahaya dalam hidup kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.